Wah ini, kita tengok nih guys ya. Wah, wih. Penyelamatan ini bukan merinding cuma loh. gagalkan gol, tapi Penyelamatannya. juga menjaga. Ini pun skill, bersahaja skillnya guys ya. Padulah. No, gila. Wah, oleh Romini. Barulah skill. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, kalau kita lihat kemenangan timnas Indonesia ke atas China 1-0 semalam dan Arab Saudi juga menang ke atas Bahrain. Sebenarnya Indonesia sudah lolos ke babak yang keempat ya, tanpa mengambil kira pun perlawanan di antara Indonesia dengan Jepang nanti. Karena Bahrain sudah kalah oleh Arab Saudi dan China sudah dikalahkan oleh timnas Indonesia. Jadi di posisi pertama adalah Jepang 20 poin, posisi kedua Australia 16 poin, posisi ketiga adalah Arab Saudi 13 poin dan Indonesia 12 poin. Maknanya Indonesia dan juga Arab Saudi sudah lolos di babak yang keempat selepas ini dan akan melawan tim daripada Timur Tengah ataupun Asia Tengah kemungkinannya. Oke guys, Indonesia OTW round 4. Koreo disorot dunia, debut Emil clean sheet. Gol Oli cetak sejarah dunia. Itu video yang ingin saya reaksi pada hari ini. Apapun guys, kita simak dulu video ini ya. GBK bergemuruh, puluhan ribu supporter merah putih menyatu dalam satu irama. Saat lagu Indonesia Raya menggema, dan tifo raksasa bergambar Gatot Kaca membentang. Dan benar saja di bawah tekanan puluhan ribu pasang mata, timnas Indonesia tampil menggila. Betul gila. Kembali mencatatkan namanya di papan skor. Emil Audero resmi menjalani debut yang solid dengan clean sheet meyakinkan. Dan supporter Indonesia bikin sorotan dunia merapat ke Jakarta. FC Dallas, ESPN, Sport, hingga The ASEAN Football semua kagum dengan kemenangan dramatis timnas Indonesia atas China. Tak hanya menang, Garuda kini OTW ke round 4 dan ranking FIFA pun langsung melejit. Pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya terjadi di GBK malam itu? Seberapa spesial debut Emil Audero? Dan apakah Ole Rummenigge benar-benar menyamai rekor Pele? Koreo disorot dunia, debut Emil. Gol Oleh cetak sejarah dunia. Tapi Koreo ini memang laga matchday ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bisa dibilang sebagai laga penentu nafas. Indonesia harus menang, China juga nggak boleh kalah. Dan begitu peluit dibunyikan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kedua tim langsung saling mengintai dengan tempo sedang namun intens. Timnas Indonesia tampil dengan formasi solid. 3-4-2-1 racikan Patrick Kluivert dengan Emil Audero di bawah Mistar, Itzes, Rido, dan Hubner di lini belakang, serta Ole Rummenigge sebagai ujung tombak utama. Sejak awal laga, Garuda mencoba menguasai pertandingan. Tembakan keras Ricky Kambuaya di menit kedua langsung membuka ancaman. Diikuti peluang demi peluang dari Egy, Yakob Sayuri hingga Ole sendiri, meskipun belum berbuah gol. China sendiri bukan tanpa perlawanan, mereka mencoba menusuk lewat serangan balik cepat. Namun disiplinnya pertahanan Indonesia dan minimnya kreativitas lini serang China membuat mereka kesulitan. Dan momen krusial datang di menit ke-40 saat Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak penalti. VAR pun turun tangan. Dan setelah ditinjau, wasit langsung menunjuk titik putih. Ole Rummenigge, sang algojo dari Oxford United, maju dengan percaya diri. Dan gol! Sepakan pelan namun penuh tipu daya, mengecoh kiper China dan membawa Indonesia unggul 1-0. Itulah satu-satunya gol yang tercipta malam itu. Namun nilainya lebih dari sekedar 3 poin. Kemenangan ini langsung menggusur posisi Arab Saudi dari peringkat ketiga dan membuka peluang emas Indonesia untuk lolos ke babak keempat kualifikasi. Kemenangan ini bukan cuma membungkam China, tapi juga membuat mata dunia menoleh ke Indonesia. Satu persatu media internasional, mulai dari Asia hingga Amerika,
memberikan sorotan yang luar biasa terhadap kemenangan Garuda malam itu. Tapi betul guys ya, ini sejarah lah untuk tim di Asia Tenggara ini. Karena sebelum ini Vietnam dan juga Thailand pernah sampai ke ronde yang ketiga. Tetapi tidaklah poinnya sebanyak Indonesia 12 poin. Kalau tidak silap Vietnam mendapat berapa? 2 poin kah? Thailand 1 poin kah? Itu pun mereka di posisi yang paling bawah. Tetapi Indonesia ini rekor untuk Asia Tenggara satu-satunya negara yang lolos sampai ke babak yang keempat. Wah, itu sejarahnya. Akun resmi FC Dallas, klub MLS Liga Amerika, mengunggah to-do list dengan 2 poin. Beat China dan beat Japan. Seakan ikut menyemangati perjalanan Indonesia ke babak keempat. Tak lama ESPN Asia menyusul. Captionnya simple tapi penuh makna. A huge World Cup qualifying win for Indonesia over China. Ya, buat ESPN, kemenangan ini besar, bukan sekedar menang kandang. Lalu ada Sporf, media internasional yang juga tak mau ketinggalan. Mereka menyoroti bukan hanya hasil akhir pertandingan, tapi juga atmosfer luar biasa GBK. Lengkap dengan background koreo megah yang katanya 3 poin krusial sudah dikantongi Indonesia dalam upaya meraih Piala Dunia. Dan jangan lupakan di ASEAN Football, yang secara khusus mengapresiasi tifo dan koreografi supporter Indonesia sebagai yang paling spektakuler di babak kualifikasi sejauh ini. Gila guys ya. Semua ini bukan kebetulan, ini adalah bukti bahwa perjuangan Indonesia sekarang bukan lagi dipandang sebelah mata. Garuda bukan cuma terbang di Asia Tenggara, tapi mulai mengudara di panggung dunia. Dan akhirnya, yang ditunggu-tunggu supporter Indonesia pun datang. Emil Audero, kiper berdarah Indonesia-Italia yang biasa berlaga di Serie A, resmi menjalani debut perdananya bersama timnas Indonesia. Dan debutnya langsung bikin impact besar. Di bawah sorotan lampu GBK dan tekanan tinggi pertandingan kualifikasi, Emil tampil dengan tenang dan penuh kewaspadaan. Statistiknya luar biasa. 90 menit bermain, 1 penyelamatan penting, 1 punch, 9 recoveries, 2 high claim, 60% akurasi passing, dan yang paling penting clean sheet. Tapi momen puncaknya datang di awal babak kedua, saat China meningkatkan intensitas serangan. Wang Yudong melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Dengan refleks sekelas Serie A, Emil menjatuhkan badan dan menepis bola. Kalau dia tidak tepis bola ini bisa jadi gol ini guys. Ini penyelamatan yang sangat-sangat krusial dan penting. Dengan meluncur deras ke pojok bawah. Wah, ini kita tengok nih guys ya. Wah, Penyelamatan ini bukan cuma gagalkan gol, tapi juga menjaga mental pemain tetap stabil saat lawan mulai menekan. Padahal di babak pertama, Emil sempat terlihat belum sepenuhnya nyaman. Beberapa kali umpan pendeknya terlalu beresiko, dan antisipasinya terhadap bola mati sempat bikin deg-degan. Tapi semua itu dibayar lunas dengan aksi heroik di paruh kedua. Debut ini bisa dibilang awal yang manis untuk Emil bersama timnas, apalagi ia didukung oleh rekan senegaranya di Serie A, Jesus, yang tampil tangguh di lini belakang dan melengkapi tembok pertahanan Garuda. Kini supporter mulai bertanya, kalau Emil bisa begini di debutnya, kenapa nggak lanjut jadi starter lawan Jepang nanti? Pertanyaan yang cukup masuk akal, apalagi kalau lolos Crown 4 sudah di tangan. Gimana nih pendapatmu debut dari Kang Emil Audero? Memang mantap dia punya debut nih. Ini berkelas dunia punya save nih. Tengok. Di tengah sorotan terhadap Emil di lini belakang, jangan lupa satu nama yang terus membuktikan tajinya di depan, Ole Rummenigge. Striker Oxford United ini kembali mencatatkan namanya di papan skor. Dan bukan sekedar gol biasa, melainkan gol penentu kemenangan atas China. Lewat eksekusi penalti yang tenang dan penuh percaya diri, Ole mengecoh kiper China dan membuat Indonesia unggul 1-0 di ujung babak pertama. Gol ini jadi gol ketiganya dalam 3 laga pertamanya bersama timnas Indonesia. Ya, kamu nggak salah dengar. 3 laga 3 gol. 3 pertandingan 3 gol. Debut versus Australia, gol.
Laga versus Bahrain, gol. Laga versus China, gol penalti. Dan uniknya, pencapaian ini nggak main-main. Karena dengan catatan itu, Ole Rummenigge menyamai rekor milik legenda Brazil, Pelé. No. Ya, Pelé mencetak gol dalam 3 laga internasional pertamanya di era 1950-an. Dan tahukah kamu, Lionel Messi enggak, Cristiano Ronaldo enggak, Erling Haaland juga enggak. Pelé bisa. Pelé ya bisa. Dan sekarang Ole Rummenigge juga bisa guys juga ya. Pencapaian luar biasa yang bikin bangga fans Indonesia dan sekaligus jadi sinyal bahwa timnas kini punya striker tajam berkelas Eropa. Usai laga, Ole juga memuji para fans dan berkata, "Fans di sini yang terbaik di dunia. Terima kasih sudah datang mendukung kami." Ole Rummenigge pers usai laga. Kalimat sederhana tapi mencerminkan bagaimana hubungan emosional pemain diaspora dengan Indonesia makin kuat. Dan jika ketajaman ini berlanjut, bukan tak mungkin Ole bakal jadi senjata utama Garuda di round 4 nanti. Ini pun skill, bersahaja skillnya guys ya. Padulah. No, gila. Wah, Ole Rummenigge. Barulah skill. Wah, mantul lah Ole Rummenigge ini. Memang betul-betul penyerang yang punya kelas tersendiri lah kan guys, dengan gocekan pecel lelenya itu. Tapi dia bisa buat begitu ya. Kemenangan atas China ini bukan cuma bikin euforia di stadion, tapi juga langsung berdampak ke level global. Dari sisi ranking FIFA, Indonesia langsung mendapatkan tambahan 15,05 poin. Jumlah totalnya kini menjadi 1157,97 poin. Indonesia naik 6 peringkat. Dari ranking 123 ke 117 dunia. Negara-negara seperti Nigeria, Estonia, Korea Utara, Togo, Azerbaijan, dan Libya resmi dilewati Indonesia. Sebuah lompatan besar yang mencerminkan progres nyata. Tapi nggak cuma itu, dari sisi klasemen sementara grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia juga berhasil naik ke posisi 3 dengan 12 poin, menyusul kemenangan atas China, Garuda menggusur Arab Saudi ke posisi 4 yang baru main lawan Bahrain malam itu. Dan apa artinya ini? Artinya Indonesia kini diambang babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Satu langkah lagi menuju fase paling krusial, di mana timnas akan berhadapan dengan tim-tim papan atas Asia untuk perebutan tiket ke Amerika, Kanada, dan Meksiko 2026. Laga terakhir akan jadi ujian mental tersendiri, karena lawan yang menanti adalah Jepang di Suita City Stadium tanggal 10 Juni mendatang. Tapi dengan momentum seperti ini, ranking naik, mental naik, supporter membara. Siapa yang tahu kejutan apalagi bisa diberikan pasukan Patrick Kluivert? Iya. Tapi bukan cuma aksi di lapangan yang bikin dunia terpana. Di tribun, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda menciptakan pertunjukan visual yang bikin merinding. Sebuah kombinasi koreografi dan semangat nasionalisme yang tak bisa diabaikan. La Grande Indonesia membentangkan mozaik merah putih raksasa dengan tulisan besar Showtime. Simbol bahwa ini adalah momen. Ini guys, memang Indonesia punya fans paling terbaik lah. Bagi saya, fans paling terbaik di dunia setakat nih. Yang punya gabungan dengan Ultras Garuda, La Grande, dan juga fans yang ada di stadion itu, dia seolah-olah sudah membentuk satu chemistry juga, bukan saja pemain yang punya chemistry ya, tetapi fans ini punya chemistry dalam membentuk ini Showtime nih. Gila. Momen pertunjukan terbaik dari timnas Garuda. Lalu muncul sosok kesatria bertameng Garuda, lengkap dengan pedang dan perisai, berdiri gagah seolah menjaga benteng terakhir. Banyak menyebut itu adalah Gatot Kaca, satria pewayangan legendaris dari tanah Jawa, yang dikenal dengan sebutan otot kawat tulang besi. Semua itu ditampilkan bersamaan dengan lagu-lagu nasional yang dibawakan God Bless dan Judika, menggetarkan GBK sebelum kick off. Sementara di sisi lain, Ultras Garuda tak mau kalah. Mereka membentangkan koreo bergambar Garuda terbang tinggi menuju arah tiga bendera negara tujuan tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Simbol harapan dan impian bahwa Garuda akan terbang ke panggung terbesar dunia. Dan yang menarik, bukan cuma fans Indonesia yang kagum, media luar negeri pun ikut menyuarakan decak kagum. Seperti media di ASEAN Football yang memuji koreografi ini
sebagai salah satu yang paling kreatif dan menyentuh sepanjang babak kualifikasi. Karena Ini di yang sepak bola paling- modern, kemenangan bukan hanya ditentukan dari strategi, tapi dari semangat dan keyakinan yang membara yang dimulai dari tribun penonton. Dan di malam itu di GBK, kemenangan timnas dimulai dari nyala api supporter. Mantul fans-fans Indonesianya. Dari lapangan hingga tribun, dari Emil yang tangguh, Oli yang tajam, hingga sorotan dunia yang mulai mengarah ke merah putih. Timnas Indonesia bukan lagi sekedar tim kuda hitam, kini Garuda benar-benar terbang tinggi menuju sejarah baru. Satu laga lagi, satu langkah lagi ke babak keempat. Dan jika terus seperti ini, mimpi tampil di Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar angan. Kita sudah sangat dekat, Jepang menunggu, tapi Garuda tak gentar. Dukung terus Timnas Indonesia. Oke guys, kemenangan ini memang wajar diapresiasi ya kepada semua pemain, kepada fans. Memang semua membentuk chemistry yang baik. Bukan saja pemainnya, tetapi fans La Grande, Ultras Garuda, dan juga fans-fans yang lain yang ada di stadion pada malam tadi ya. Ini juga menunjukkan sebenarnya Indonesia punya satu kepimpinan yang ada. Bukan sahaja kepimpinan di PSSI ya, tetapi sebenarnya semua berperan dengan baik. Sama ada di penontonnya, La Grande-nya, kepimpinan yang ada di atas Garuda, dan juga Kapten Bang J yang memimpin pemain di atas lapangan, kepelatihan, dan juga PSSI itu sendiri. Ini belum lagi masuk Piala Dunia guys ya. Ini baru kualifikasi sudah kayak gini. Apalagi kalau sudah ke Piala Dunia. Insya Allah kita doakan. Memang lawan Jepang ini tidak memberikan dampak yang besar karena Indonesia sudah lolos di babak yang keempat. Tetapi daripada segi psikologinya, Indonesia perlu menampilkan perlawanan yang terbaik dan perlawanan yang menarik perhatian kita lawan Jepang nanti. Mungkin saja mereka bisa seri. Kalaupun tidak menang, tetapi seri itu umpama kemenangan buat timnas Indonesia. Apalagi semangat mereka membara ya ketika melawan China dengan melihat fans yang sebegitu fanatik dan dapat semua di Stadion GBK itu puluhan ribu jiwa yang hadir itu dapat menenangkan emosi mereka, tidak terlalu fanatik dan agresif ya, tetapi lebih kepada ketenangan dan pengawalan emosi. Maknanya fans Indonesia ini juga sudah punya mentalitas yang sangat tinggi nilainya. Karena kalau sebegini guys, ada lebih 70-80 ribu ya yang datang ke stadion itu, sulit untuk dikawal. Tapi apabila mental fans Indonesia ini sudah dapat mengawal emosi, punya satu titik penampilan yang baik, maka dia punya level itu agak tinggi kalau kita nilai dari sudut positifnya. Apalagi koreo yang dihasilkan daripada Ultras Garuda dan juga daripada La Grande, begitu juga dengan di tribun di hadapan penonton itu. Mereka membangun chemistry yang baik. Jadi salah satu yang patut dicontohi oleh mana-mana negara di ASEAN ini dan juga di dunia untuk timnas Indonesia. Jadi guys, itu saya punya pandangan pendapat sendiri. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.